Silakan di-subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Skripsi Bisa. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silakan untuk di subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa mendapatkan video-video terupdate dari channel ini, yang ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi para mahasiswa. Di video kali ini kita akan belajar mengenai konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu hipotesis. Nah, kita bisa lihat di dalam statistik, hipotesis itu diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dengan kata lain, hipotesis merupakan taksiran terhadap parameter populasi melalui data sampel. Itu hipotesis dalam statistik. Sementara di dalam penelitian, hipotesis itu diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan sementara peneliti terhadap rumusan masalah penelitian. Nah, sebetulnya ini saling keterkaitan ya. Kita lihat terdapat dua macam hipotesis. Ada H0 dan H alternatif. Ini akan saling terus berpasangan ya. Ketika H0 itu diterima, artinya H alternatif ditolak. Atau sebaliknya, ketika H0 ditolak, berarti H alternatif diterima. Nah, apa itu? Dalam statistik, H0 itu diartikan sebagai tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Nah, sementara dalam penelitian, H0 itu menyatakan sebagai tidak ada. Namun bukan ukuran populasi dan sampel yang dilihat. Tapi dalam penelitian, H0 ini bisa berbentuk tidak adanya hubungan atau tidak adanya perbedaan. Kalau kita bicara hubungan, kita nanti akan bicara tentang hipotesis asosiatif atau tidak ada perbedaan. Kalau kita nanti bicara komparatif, nah ini akan dibahas lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Nah, jadi seperti itu, H0 itu diartikan sebagai tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan sampel. Kalau ada perbedaan, ada lagi nanti H alternatif, itu kebalikan dari H0. Begitupun di dalam penelitian ya, H0 itu tidak ada. Namun bukan berarti dilihat dari populasi atau sampel. Nah, di sini dikaitkan dengan tidak adanya hubungan, tidak adanya perbedaan. Nah, seperti itu. Nah, itu sekilas tentang hipotesis. Nah, kemudian ada tiga macam bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada yang disebut hipotesis deskriptif, yang kedua adalah hipotesis komparatif, yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini kita akan bahas beserta contohnya. Dan dasarnya harus dipahami terlebih dahulu sebelum teman-teman melakukan penelitian nanti ya. Sebetulnya di sini kita akan bahas statistik untuk penelitian ya. Jadi kita akan kaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Nah, hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang sesuatu yang memang variabelnya itu mandiri. Mandiri itu artinya satu ya. Jadi variabel mandiri, kita mendeskripsikan, menggambarkan ya. Contoh rumusan masalahnya, misalnya seberapa tinggi daya tahan lampu merek A. Jadi ibaratnya kita akan meneliti lampu merek A, berapa sih daya tahannya, berapa jam sih daya tahan lampu merek A ini gitu loh ya. Nah, berarti kan variabelnya mandiri, satu, daya tahan lampu, itu variabelnya. Nah, kemudian itu adalah pertanyaan rumusan masalah yang peneliti akan cari tahu. Nah, maka dari itu peneliti akan membuat satu dugaan ya, atau hipotesis. Misalnya si peneliti menduga bahwa daya tahan lampu merek A itu adalah 800 jam. Itu baru dugaan yang belum dibuktikan.
Maka dari itu nanti setelah ini ada namanya pengujian hipotesis, menguji apakah hipotesis itu ditolak atau diterima. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh sederhananya seperti ini ya. Saya harap teman-teman bisa paham sampai di sini. Oke, kita lanjut ke contoh lain. Nah, ini masih deskriptif. Kita bicara tentang variabel mandiri. Suatu perusahaan minuman ini harus mengikuti ketentuan bahwa setiap kemasan minuman itu boleh dicampurkan dengan bahan kimia paling banyak 1%. Itu ketentuannya. Paling banyak 1% bahan kimia yang tercantum yang terkandung di dalam minuman. Nah, itu ketentuannya misalnya ya. Oke, sementara si peneliti ingin tahu tuh, benar gak nih air dalam kemasan perusahaan itu sudah mengikuti ketentuan. Unsur kimia di dalam setiap minuman itu paling banyak 1%. Oke, berarti hipotesisnya adalah dia menduga bahwa si air itu mengandung paling banyak 1%. Artinya apa? Artinya harus lebih kecil dari 1% atau harus lebih kecil atau sama dengan 1% bahan kimia yang terkandung di sana. Nah, maka dari itu nanti akan diuji kan, apakah betul gitu ya. Nah, sekarang bagaimana sekarang bagaimana hipotesis statistiknya? Nah, kita bisa bangun seperti ini. Tadi kita bicara H0, ini kita sebut dengan mu ya, lebih kecil atau sama dengan 0,01. Ini hipotesis yang dibangunnya. Berarti lebih kecil atau sama dengan 0,01. Karena dalam ketentuan adalah paling banyak itu 1%. Berarti 1% boleh, lebih kecil dari 1% boleh. Nah, itu hipotesis yang kita bangun, H0 mu lebih kecil atau sama dengan 0,01. Ini berdasarkan tadi ya, kasus tadi. Nah, kalau ini tidak benar atau ditolak hipotesisnya, ada H alternatif. H alternatif kalau ditolak yang 0,01 artinya tidak sesuai dengan ketentuan, berarti H alternatifnya adalah unsur yang terkandung di dalam air itu adalah lebih dari 1%. Maka kita rumuskan hipotesis statistiknya adalah H alternatif lebih besar 0,01. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, suatu sekolah SMA negeri menyatakan bahwa siswa lulusan SMA negeri tersebut paling sedikit diterima 90% diterima di PTN. Paling sedikit 90% diterima di PTN. Artinya apa? Artinya yang diterima di PTN itu lebih besar atau sama dengan 90%. Berarti hipotesis statistik yang kita bangun adalah H0, hipotesisnya ya kita sebut mu, lebih besar atau sama dengan 0,9 atau 90%. Hipotesis alternatifnya adalah kebalikan dari ini. Berarti kalau pernyataan ini tidak benar, artinya apa? Artinya siswa SMA di SMA tersebut di bawah 90% keterima PTN kalau pernyataan ini tidak benar ya. Berarti hipotesis statistiknya adalah H alternatif mu lebih kecil daripada 0,9 atau 90%. Oke. Mudah-mudahan sudah cukup paham sampai di sini. Kita lanjut ke contoh satu lagi. Nah, peneliti menyatakan bahwa daya tahan lampu merek A 800 jam. Berarti hipotesis yang dibangun adalah mu sama dengan 800 jam. Ini gampang ya, sama dengan 800 jam. Artinya H alternatif ini kebalikannya kan, berarti tidak sama dengan 800 jam. Nah, ini
Nah, ini adalah hipotesis deskriptif. Nah, mudah-mudahan dipahami. Kalau memang belum paham, silahkan di rewind lagi videonya, didengarkan lagi, dibaca lagi slide yang saya tampilkan, atau bisa baca artikel yang saya simpan di link deskripsi agar teman-teman mampu memahami konsep dasar hipotesis, khususnya yang deskriptif. Kita lanjut ke yang komparatif. Nah, tadi kita sudah selesai beserta contohnya yang deskriptif, sekarang yang komparatif. Hipotesis komparatif ini merupakan pernyataan yang menunjukkan dugaan dalam satu variabel, masih satu variabel, namun dalam sampel atau populasi yang berbeda. Masih satu variabel tapi sampelnya yang berbeda. Namanya juga compare ya, membandingkan. Contoh misalnya kita membandingkan nilai statistika mahasiswa jurusan manajemen dengan mahasiswa jurusan akuntansi. Variabelnya masih satu, nilai statistika itu variabelnya, namun sampelnya lebih dari satu. Manajemen dan akuntansi ya, mahasiswa manajemen dan mahasiswa akuntansi itu sampel lebih dari satu yang berbeda, tapi variabelnya masih satu, yaitu nilai. Nah, jadi itu kita membandingkan tapi variabelnya masih satu dengan sampel yang berbeda, itu yang komparatif, dibandingkan. Contoh ya, tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu merek A dan merek B. Jadi gak ada perbedaan. Kita membandingkan daya tahan lampu, itu adalah variabelnya. Lampu merek A itu sampel, lampu merek B juga sampel. Oke, maka hipotesis statistik yang kita buat adalah mu yang satu sama dengan mu yang dua. Artinya ini kan merek yang merek A sama dengan merek B sama. Hal alternatifnya adalah kebalikan dari sama dengan, tidak sama dengan. Hal alternatif mu 1 tidak sama dengan mu 2. Artinya merek lampu A tidak sama dengan merek lampu B daya tahannya. Nah, itu contoh berikutnya masih komparatif. Contoh daya tahan lampu merek B lebih kecil atau sama dengan daya tahan lampu merek A. Rumusan hipotesis statistiknya adalah mu 1, ini kan A mu 1, yang tadi dinyatakan adalah lampu merek B lebih kecil kan, artinya lampu merek A lebih besar. Mu 1 lebih besar atau sama dengan mu 2. Kebalikannya adalah mu 1 lebih kecil dari mu 2. Nah, ini lebih mudah ya. Atau ini daya tahan lampu merek B lebih tinggi atau sama dengan daya tahan lampu merek A. Berarti merek A lebih kecil dong. Kita buat mu 1 yang merek A ini lebih kecil atau sama dengan mu yang 2 yang B, dan kebalikannya mu A lebih besar daripada mu B. Nah, ini adalah hipotesis komparatif. Lalu yang terakhir adalah hipotesis asosiatif. Nah, ini menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kalau tadi yang deskriptif dan komparatif kita bicara satu variabel, kalau yang hipotesis itu dua variabel atau lebih. Artinya ada yang dihubungkan ya, hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis asosiatif itu ya. Contoh rumusan masalah, apakah ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Variabel yang satu adalah gaya kepemimpinan, variabel dua adalah efektivitas kerja. Maka ditulis seperti ini, H0
Nah, biasanya kalau hubungan ini diasosiasikan dengan rho ya. Rho atau hipotesisnya sama dengan 0. H0-nya itu kan tadi tidak ada ya. Ini artinya tidak terdapat hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. H0 itu kondisi saat tidak ada hubungan. Seperti tadi di penjelasan ya, H0 itu tidak ada, bisa tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Kemudian alternatifnya adalah terdapat hubungan. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus 0? Nah, nanti bahasan ini kita akan bahas di pembahasan khusus tentang korelasi atau hubungan dan regresi. Nah, kenapa harus 0 gitu ya? Ini nanti akan kita bahas lagi di pembahasan berikutnya. Yang jelas bentuk hipotesisnya akan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi ada 3 rumusan hipotesis. Yang pertama adalah hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, dan yang ketiga adalah hipotesis asosiatif. Nah, sekarang masing-masing hipotesis itu mempunyai alat uji yang berbeda. Nah, ini saya sudah buat rangkuman ya. Ini ada bentuk hipotesis deskriptif, komparatif, ini komparatif juga, ada asosiatif. Tergantung data ternyata. Kalau datanya nominal, ini ada data ya, nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, makanya teman-teman harus paham terlebih dahulu apa itu data nominal, apa itu data ordinal, apa itu data rasio. Ini harus paham, wajib paham. Nah, kalau data nominal dengan pengujian deskriptif, kita pakai ini, binomial sama t-square ya, satu sampel. Nah, kalau komparatif, ini ada yang 2 sampel, ini lebih dari 2 sampel ya. Dibandingkan kan tidak hanya 2, bisa jadi 3 dibandingkan. Tadi contohnya nilai statistika jurusan manajemen, akuntansi, dan bisnis. Nah, 3 kan bisa, itu lebih dari 3. Kalau ini 2 sampel, ini lebih dari 2 sampel. Kalau datanya nominal, kita pakai ini ya. Nanti teman-teman tinggal baca saja. Ordinal, yang deskriptif pakai rantes, yang komparatif 2 sampel. Ini ada yang saling berhubungan, ada yang tidak saling berhubungan ya. Ini kita akan bahas detail lagi di video berikutnya. Yang jelas ini adalah macam-macam tes yang akan kita pelajari. Nah, yang lebih awal terlebih dahulu yang akan saya buatkan video berikutnya adalah dimulai dari data rasio dulu ya, dari data ini dulu. Nanti kita saat bicara hipotesis deskriptif, kita menggunakan uji t-test. Kalau kita bicara komparatif 2 sampel yang berhubungan, kita masih pakai t-test. Kalau kita bicara komparatif 2 sampel independen tidak berhubungan, masih t-test. Ya, komparatif ada yang ANOVA. Ada one way ANOVA, ada two way ANOVA. Nah, ini akan kita bahas terlebih dahulu mengenai data interval, data rasio. Kalau kita bicara asosiatif, untuk data rasio kita akan gunakan product moment, Pearson product moment. Ada yang parsial, ada yang multiple ya. Ada korelasi yang parsial, ada yang multiple ya, simultan. Nanti kita akan bahas ini semua. Nah, ini secara umum bentuk-bentuk uji hipotesis yang akan kita lakukan untuk masing-masing data dan jenis hipotesisnya. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.